Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dijawab lagi. Mohon maaf ini nggih, untuk hari ini ada kendala teknis, tapi kita lanjutkan. Kita akan berbicara tentang peluang ya, peluang dan distribusi peluang. Hari ini ada dua agenda, yaitu distribusi normal dan distribusi student. Hanya saya perlu menggarisbawahi kenapa untuk statistik pendidikan pasca UTS itu pakai alat bantu. Sebenarnya alat bantunya itu banyak ya. Ada SPS, zamannya saya itu ada SPS. Tahun 2003 itu ada SPSS waktu itu seri 6. Kalau nggak salah sekarang itu sampai seri 26. Tapi yang saya punya ini yang 2016. Pada prinsipnya tidak terlalu beda, hanya ada penambahan fitur. Kenapa? Karena statistik sebagai bagian dari ilmu matematik, ya matematik murni ya, bukan pendidikan matematik, itu juga sudah menjadi program studi lagi. Jadi kalau jenengan hanya diberi 2 SKS, maka waktu yang sangat tidak cukup untuk memahami kenapa harus ada rumus tersebut. Setidaknya kita baru bisa memahami gunanya untuk apa. Atau kalau mahasiswa PAI itu biasanya melakukan tugas akhir skripsi, itu biasanya yang mengambil pendekatan kuantitatif itu berarti mutlak menggunakan statistik. Nah, statistik zamannya saya kuliah di sini ya, saya juga alumni sini ya, S1-nya itu dulu baru sampai distribusi ya, baru sampai tabel distribusi. Jadi sangat jauh sekali dengan yang sekarang itu sampai ke analisis regresi seperti itu. Nah, kalau di perguruan tinggi yang mempersiapkan calon lulusannya itu menjadi peneliti, itu biasanya setidaknya statistik itu 6 SKS. Nah, di kita hanya 2 SKS, sehingga waktu yang sangat tidak mungkin untuk bisa menguasai secara penuh. Maka kemudian diberikan kemudahan dengan ada banyak alat. Dan itu seandainya jenengan tidak bisa statistik, itu diperbolehkan olah datanya itu kepada jasa layanan ya, jasa layanan olah data. Jadi jenengan hanya menyerahkan data mentah ya, yang sudah berbentuk skor-skor. Alhamdulillah gangguan lagi yang berbentuk skor begitu. Nanti pihak olah data akan menginput. Nanti kita ajari juga tentang bagaimana cara menginputnya, terus baru dianalisis, hasilnya ada output itu yang perlu dibaca oleh peneliti. Jadi yang penting adalah bisa membaca output, jadi tidak semuanya itu dibaca. Kalau sudah bisa membaca berarti bisa menyimpulkan, kalau sudah bisa menyimpulkan berarti bisa mengambil makna apa yang dimaksud dengan angka yang ada di dalam printoutan statistik. Zamannya saya masuknya di S2 itu setiap kali mengerjakan tugas statistik satu orang itu butuh satu rim. Kenapa? Karena dulu itu sistemnya belum bisa menyimpan. Jadi sistemnya itu hanya bisa sistemnya di situ ada data yang sudah diinput, kemudian kita hanya melakukan analisis. Tapi begitu kita matikan komputer ya, dulu belum ada laptop. Nah, maka ketika akan dimulai lagi dari awal. Dan untuk menghasilkan data yang dimaksud itu harus selalu di print out, sehingga itu yang sampai menghabiskan satu rim, berarti 500 lembar. Nah, kalau sekarang kan sistemnya bisa menyimpan seperti itu. Tapi nanti kalau saya memberi tugas, jenengan nyimpen dulu di sistemnya, berarti di SPS ya, terus jenengan pindahkan dengan mengcopy ke Word ya. Nanti jenengan memberi catatan ini maknanya apa. Kalau di sistemnya kan hanya istilahnya sistem itu hanya ngolah, tetapi makna hasil olahannya itu yang bisa membaca ya manusianya. Begitu. Siapa manusianya? Berarti dalam hal ini adalah penelitinya. Begitu. Itu kalau jenengan kuantitatif seperti itu.
Jadi ini hanya alat bantu yang di sini hanya dihargai 2 SKS. Baik, hari ini yang saya maksudkan jenengan itu jadi pembelajaran statistik itu walaupun tetap ada 2 madhab ya. Madhab ya sing penting bocah ngerti carane. Oke, berarti manual. Tapi sangat panjang waktunya. Nah, dan itu cenderung mudah lupa, tingkat keakuratannya juga rendah. Nggak tahu kemarin di kelas ini apa bukan yang memberi kritik ya terhadap saya tentang alur penyusunan tabel itu apakah dimulai dari yang sedikit ke yang besar atau yang besar ke yang sedikit. Nah, lagi-lagi itu juga ada 2 madhab. Tapi madhab yang terbanyak menggunakan logika matematik, alasannya karena statistik bagian dari ilmu matematik itu logikanya itu adalah dari kecil ke besar, dari 0 ke 100 misalnya. Nah, hanya ada 1 ahli saja itu yang dari atas ke bawah, dari besar ke bawah, dari 100 ke 0 misalnya seperti itu. Itu jadi intinya ini memudahkan panjenengan. Nah, baik, hari ini hanya distribusi normal, distribusi student. Ini nanti kaitannya dengan jenengan kalau mau melakukan penelitian itu enggak sembarangan data yang sudah jenengan gunakan yang sudah jenengan peroleh dari lapangan itu otomatis data itu bisa dipakai oleh panjenengan. Tapi harus memenuhi syarat tertentu ya. Syarat tertentu kayak misalnya jenengan mau melakukan penelitian misalnya judulnya hubungan antara yang paling mudah ini kan mahasiswa PAI ya, hubungan antara prestasi belajar PAI dengan religiusitas siswa SMA Negeri 1 Purwokerto. Nah, kalau SMA Negeri 1 Purwokerto itu isinya ratusan kan tidak mungkin jenengan teliti semuanya, maka harus mengambil sampel. Nah, kalau mengambil sampel berarti parametrik, ada parameter tertentu. Kalau parametrik berarti datanya sebelum diolah untuk melihat ada tidaknya hubungan itu harus memenuhi uji prasyarat. Salah satu uji prasyarat adalah uji normalitas. Jadi tidak otomatis sudah punya data ayam bisa dipakai, itu tidak. Apalagi kalau ditarik ke belakang itu data itu baru data uji coba, berarti harus menguji instrumennya dulu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Kalau itu dilakukan secara manual waktunya habis. Tapi kalau pakai ini bisa selesai hitungan hari atau bahkan mungkin sehari bisa. Baik, ini kita lihat dulu agendanya ya. Sebenarnya ada peluang, distribusi peluang, dan yang utama di hari ini adalah tentang distribusi normal dan student. Jadi saya sampaikan dulu, jadi setiap peristiwa itu memiliki peluang masing-masing. Kayak misalnya begini, kelas ini kan hanya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Atau dalam konteks PTM ya, hanya ada nomor genap, ada nomor ganjil. Tidak ada nomor setengah-setengah genap, setengah-setengah ganjil. Nah, berarti berapa peluang mahasiswa untuk mahasiswa yang bernomor genap untuk bisa hadir di sisa 7 pertemuan kan, di sisa 7 pertemuan. Begitu juga yang genap. Nah, itu namanya peluang. Nah, peluang ini nanti akan membentuk pola tertentu. Nah, pola tertentu itu yang disebut dengan distribusi. Nah, distribusi peluang berarti sama dengan fungsi peluang yang membentuk pola tertentu. Baik, itu sebagai pengantarnya. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang pertama tentang distribusi normal. Kalau ngomong tentang distribusi normal, itu yang namanya ya kayak kelas itu, kelas ideal itu adalah kelas yang distribusinya normal. Maksudnya begini, kalau misalnya saya mau menggambarkan prestasi belajar mahasiswa PAI dalam sebuah kelas, itu yang bagus ya. Yang bagus itu adalah yang ideal. Yang ideal itu adalah yang seperti lonceng atau seperti topinya orang Meksiko. Topinya orang Meksiko yang itu loh. Nah, kayak gitu. Nah, itu artinya begini.
ya kayak gunung lah ya, kayak gunung Slamet lah, tapi yang terkenal itu adalah istilahnya lonceng ya, lonceng. Walaupun ada juga orang Indonesia menyebutnya kayak gunung, tapi kalau aslinya itu adalah lonceng atau topi Meksiko seperti itu. Nah itu kan kayak gini. Nah di tengah-tengahnya kan belenduk ya, tinggi, kanan kirinya yang bawah itu berarti rendah, tapi nggak sampai menyentuh titik bawah ya, titik bawah. Artinya nggak mungkin ada orang yang itunya 0 misalnya kalau ngomong prestasi pakai skala ratusan berarti 0 sampai 100, maka yang disebut dengan gunungnya disebut dengan ideal. Ini nilai yang rendah itu berarti ada yang di sebelah kiri. Nah nilai terbanyak berarti kalau nilai rendah katakanlah misalnya 5 sampai 1 misalnya ya, 50 sampai 1 itu nilai rendah. Nah nilai yang umum itu berarti 60, 70, 80 misalnya ya itu. Nah ini menunjukkan kebanyakan mahasiswa itu nilainya ya antara 60 sampai 80. Apakah itu bukan berarti tidak ada yang dapat 90, dapat 99, 100 begitu? Ya ada, tapi jumlahnya sangat kecil. Nah, maka melandai lagi angka yang misalnya 81 sampai 90. Artinya umumnya normalnya sebuah komunitas yang ideal itu yang terbanyak itu yang disebut dengan rata-rata, itu yang disebut sebagai kemampuan rata-rata kalau dalam konteks prestasi. Nah yang sedikit yang biasanya di bawah rata-rata, yang bagus, sangat bagus begitu, itu juga pasti lebih sedikit. Sehingga ini distribusinya adalah normal, simetris ya, kanan kirinya itu sama. Nah itu teorinya. Tapi apakah tidak berarti kemudian ada kelas, misalnya sekarang kan ada kelas yang dikondisikan ya, misalnya kelas khusus. Sekolah-sekolah yang unggulan itu biasanya sudah melakukan seleksi terhadap anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi. Nah, maka distribusinya menjadi tidak normal karena kalau di tes itu cenderung ke kanan semua, maka ini namanya miring ke kanan. Atau sebaliknya, ada yang jadi loncengnya miring ke kanan maksudnya. Atau sebaliknya, kelas yang sisa dalam tanda kutip itu yang miring ke kiri. Nah, kelas yang bagus adalah kelas yang beragam tadi ya. Yang beragam, ada yang pandai, ada yang sedengan, ada yang rata-rata, ada yang sampai sangat pandai begitu, sehingga nanti kolaborasinya itu bagus. Itu tentang apa yang disebut dengan distribusi normal. Nah, distribusi normal ini nanti ya, kalau definisinya ini berarti berkaitan dengan bentuk distribusi peluang yang menggunakan kurva normal. Kurva normal tadi ya, yang bentuknya seperti lonceng. Nah, sebenarnya ini kan bukan berarti semuanya dianggap sama ya. Itu sebenarnya tidak, tapi biasanya itu kalau jenengan kemarin sudah menghitung mean, kemudian menghitung median, menghitung modus, itu kalau hasil ketiga hitungan tersebut mendekati sama, itu biasanya nanti sudah bisa diekstrapolasi, sebaran datanya itu akan relatif normal seperti itu. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk prasyarat ya, uji prasyarat, yaitu nanti yang kita sebut sebagai uji normalitas. Ini ada di dalam statistik parametrik yang tadi saya sebutkan. Jadi nanti jenengan tidak, kalau tadi melakukan penelitian dilakukan uji normalitas ternyata datanya tidak normal, jenengan tidak bisa melanjutkan lagi untuk menganalisis apakah ada hubungan atau tidak antara variabel X dengan variabel Z-nya, atau antara variabel bebasnya tadi berarti prestasi dengan religiositas.
Artinya belum tentu ketika dihitung ternyata ada hubungan, itu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dari situasi yang melekat kepada si siswa SMA tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini ya nanti hubungannya. Jadi kalau di dalam statistik parametrik, ini nanti syarat melakukan statistik parametrik tadi ya, dalam rangka nanti endingnya adalah melakukan generalisasi atas pengambilan data yang berasal dari sampel, tapi sampel itu kan ditarik dari populasi. Sampelnya tadi misalnya kalau di SMA Negeri 1 Purwokerto katakanlah jumlah muridnya 2000, jenengan tidak harus meneliti 2000, tapi cukup mengambil sampel dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 masing-masing dengan proporsi yang sama, misalnya 5%-an ya. Berarti 5% dari 2000 berapa? 5% dari 2000 40? Ya, misalnya seperti itu. Sebentar. 400 ya? 400 kan juga sudah banyak ya. Nah, 400 itu sudah banyak walaupun jangan meneliti hanya mengambil dari dari siswa berjumlah 40, tapi karena merepresentasikan itu artinya mewakili dari seluruh karakteristik siswa yang ada di SMA, yaitu karakteristik berdasarkan jenjang kelasnya ya, yaitu ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, maka itu disebut sebagai sampel representatif. Maka hasilnya bisa digeneralisasikan. Nah, kalau jenengan melakukan penelitian seperti itu harus distribusi datanya normal dulu. Begitu. Bahkan di yang lainnya ya, syarat yang lainnya ini sampelnya harus homogen. Homogen itu artinya sama. Jumlah sampel ini biasanya yang digunakan kalau dalam konteks uji normalitas dalam hal ini ya, yang nanti akan kita praktekkan pakai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ya, Spirowill. Nah, itu yang kurang dari 30, berarti ini sampel kecil ya. Jadi kalau jenengan mengambil sampel lebih dari 30 itu nanti besar. Ini biasanya datanya interval dan rasio. Nah, ini yang tadi saya sebutkan gambarnya seperti gunung. Oke. Nah, ini keterangannya nanti dibaca ya, karena tadi saya sudah menyampaikan. Nah, bagaimana kita melakukan uji normalitas? Nah, ini yang hari ini akan dipraktekkan. Ini pakai uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapirowill. Nah, yang penting adalah kriterianya ya. Kriterianya itu adalah jika alfa atau taraf signifikansi itu taraf signifikansi tabel ya. Nah, kalau yang akan dicari sama jenengan kan taraf signifikansi yang dari hasil hitungan ya, dari hasil hitungan. Ketika dibandingkan kok ternyata hasilnya lebih besar dari alfa tadi, maka data itu baru disebut sebagai data yang normal. Taraf signifikansi itu taraf kepercayaan. Itu rentangnya itu antara 1 sampai 5. Maksudnya begini, data itu 100%, mau banyaknya ribuan, jutaan atau berapapun, itu disebut sebagai data 100%. Nah, taraf signifikansi 1 sampai 5 berarti kalau sampai 1% itu berarti sangat tinggi ya tingkat kepercayaannya. Artinya berarti 99% data itu benar. Terjadi kesalahan itu hanya peluangnya 1%. Tapi biasanya itu ada di tabel-tabel untuk melakukan uji hipotesis ya, itu nanti dibandingkan itu sampai maksimal 5%. Kalau yang diambil 5% itu artinya peluang terjadi kesalahan penelitian tersebut hanya 5%, tetapi kalau kebenarannya berarti mencapai 95%. Ini bisa ditolerir kalau dalam penelitian sosial bisa sampai 5%. Tapi kalau penelitian kesehatan kayak gitu, itu biasanya mengambil 1%, karena hubungannya dengan keselamatan manusia.
Alhamdulillah. Sambil ini. Ini luring berasa daring ini namanya. Nah, kita akan lihat ini Mbak siapa ya? Mbak Heron. Mbak Nisa. Mbak Heroni. Kita akan lihat ini. Jadi yang pertama jenengan buka aplikasi SPS-nya ya. Buka aplikasi SPS-nya dimulai dari sini, dari bawah all program ya. Di sini ketik ya SPSS. Ini kalau sudah terinstall maka akan muncul ya. Cuma karena ini sudah saya buka, begitu sudah ngeklik tadi terus terbuka. Nah ini baru ngambil, dilihat ini ada data view. Data view ini nanti yang akan menampilkan data yang dimiliki oleh analyzer ya. Nah tapi diisi dulu ini variable view. Jadi yang di sini ditulis misalnya tadi saya sebut variabel pertamanya adalah prestasi. Oke. Nah, prestasi itu kan 1 sampai 100 nilainya ya. Nah, ini disebut sebagai tipenya adalah numerik. Nah, yang ini diabaikan karena ini nanti muncul sendiri, tapi tipe datanya ini desimal. Bukan desimal ya. Oke, maka ini dienolkan. Nah, diberi label Mbak. Ini prestasi, misalnya saya spesifikkan tadi adalah prestasi PAI. Begitu. Nah, ini kalau yang ini, yang lain diabaikan ya. Nah, untuk margin ini hanya milih sih, mau di kiri apa di kanan apa di, saya sukanya center. Nah, ini jenis datanya adalah jenis skala 1 sampai 100. Jadi nilai 1 sampai 100 tadi. Oke. Ini baru prestasi. Kan tadi misalnya judulnya kan 2 variabel ya. Nah, ini variabel itu jenengan juga belum kenal ya, karena belum kenal penelitian ya, metode penelitian. Judul tadi itu punya 2 variabel, yaitu prestasi PAI. Yang kedua adalah religiositas. Variabel itu gejala yang bervariasi. Aduh, ngomong gejala yang bervariasi nanti sulit lagi. Nah, ini memang semuanya ada ilmunya ya. Maksudnya saling berkaitan. Nah, ini kalau untuk contoh jangan boleh nganu variabelnya 1, 2 ya terserah begitu. Ini dinolkan, terus ini ditulis religiositas. Kebetulan ini namanya sama dengan NIM tadi ya, labelnya ya. Jadi kalau ngomong religiositas santri, religiositas siswa, religiositas mahasiswa, itu berarti sudah menyebut mahasiswa, berarti sudah menyebut subjek. Nah, itu bukan lagi variabel. Bahwa variabel itu melekat kepada subjek. Siapa subjek? Subjek adalah pihak yang memberikan data. Kalau ngomong prestasi yang memberikan data itu siapa? Berarti siswa. Loh, kan bisa guru itu kalau kualitatif. Nah, nanti ada kualitatif, ada kuantitatif. Oke. Ini center juga ya, center saja. Skalanya juga skala. Oke, ini sudah ketemu, kita lihat di data view. Oke, ini sudah ada prestasi dan ada religiositas. Oke. Nah, misalnya saya punya data ini. Ini jadi saya sudah menyiapkan di Excel. Cuma ini tidak masuk kamera ini karena kameranya saya masukkan segini. Oke, ya, dipindahkan. Memindahkan boleh dengan copy paste atau boleh di input. Nah, ini kan gagal. Atau boleh dengan di input secara manual, diketik maksudnya juga boleh. Oke. Nah, ini berarti namanya data sudah terinput ya. Data sudah terinput. Nah, kalau jenengan ke jasa olah data,
ini data mentahnya yang jenengan berikan ya, yang jenengan berikan kepada pihak olah data. Oke, nah karena hari ini kita ngomong tentang distribusi normal, kita lihat yang pertama ya, bagaimana sebarannya, apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Kita klik ya salah satu ya, atau dua kalau terus diklik analyze ya, analyze ya Mbak ya. Nah terus pilih deskriptif statistik, berarti statistik deskriptif karena nanti akan mendeskripsikan bagaimana data itu tersebar begitu. Nah terus pilih frekuensi, klik, oke, muncul. Nah kalau untuk ingin melihat apakah tadi terdistribusi seperti lonceng atau tidak, ini tinggal dipilih ke isian ini ya, prestasi PAI dipilih, dimasukkan ke variabel, masukkan ke variabel. Tapi karena ini gambar bisa dua-duanya sekaligus, maka ambil lagi, klik religiositas tadi, dipindah ke kanan, oke ya. Nah terus kita lihat, nah kita kan ingin melihat tabelnya mau berbentuk lonceng apa tidak. Klik chart, oke ya, klik chart, pilih yang histogram, oke. Terus diklik white normal curve, jadi dengan kurma normalitas. Continue. Alhamdulillah, continue ya Mbak ya. Terus diklik oke. Kita lihat hasilnya. Nah ini kalau jenengan yang manual kan ngitung ini ya, ngitung ini belum tentu bisa gambar juga. Ini prestasi PAI, ini religiositasnya ya. Ada frekuensi, persen, kemudian prosentase yang valid sama prosentase kumulatif. Ini juga sama begitu. Nah ini histogramnya. Histogram untuk variabel pertama prestasi PAI. Ini menurut jenengan gambarnya apa? Ya, kalau yang ideal kan ini ya, yang kayak gunung ini. Nah, kalau jenengan lihat ini kan sebenarnya ada yang moncol ya. Moncol berarti keluar dari garis. Nah, ini nggak sampai puncak. Ini moncol lagi ya. Sebenarnya kalau dilihat secara sekilas ya tidak ideal ya, tidak ideal. Nah, artinya ini menimbulkan penafsiran yang subjektif dari siapa ya? Dari peneliti. Nah, sama juga ini yang religiositas, ini malah moncolnya tinggi banget ya, begitu ya. Nah, tapi karena tabel histogram ini menimbulkan tafsir yang tafsir yang subjektif, maka perlu penafsiran yang lebih lebih pasti ya, siapapun yang menafsirkan akan sama begitu. Tapi jangan lupa ini disimpan dulu ya Mbak ya, disimpan. Nah ini diberi nama misalnya kelas 3 PAI B. Nah nyimpennya ini kan tersimpan di sistem ini ya. Jadi kalau jenengan tidak membuka sistem ini ya nggak tahu. Nah maka nanti setelah berakhir ini di-copy, dipindahkan ke Word itu. Oke. Ini baru melihat distribusinya. Ini saya bisa mengatakan ini normal walaupun tidak normal banget begitu ya, karena ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, yang tengah-tengah relatif sampai ke puncak walaupun tidak simetris kanan kirinya ya. Oke, nah kita lihat pembuktiannya yang lain, apakah betul data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah ini diklik lagi, klik analyze. Nah deskriptif statistik, tapi terus dieksplor Mbak, ini dieksplor. Oke, nah kalau ini tidak boleh bareng-bareng analisisnya satu persatu variabel. Jadi prestasi PAI dulu, berarti variabel X-nya sudah mau habis ya. Nah ini dipindahkan ya. Nanti kalau yang kedua ya berarti ini yang dipindahkan, ini pindah ke sini ya. Hanya kanan kiri lah mana yang mau itu sama jenengan. Klik statistik Mbak. Klik statistik ya. Ini deskriptif ya.
Dengan confident interval for mean berarti tingkat kepercayaan ini 95%. Yang artinya tadi 95% itu datanya terpercaya, peluang melakukan kesalahan berarti 5%. Itu yang ini nanti berarti ada di kanan dan kiri itu. Nah, klik continue. Nah, plot. Nah, plot ini nanti diklik, ini yang lain tidak dirubah. Tolong diklik normality plot ya. Jadi untuk uji normalitas. Jadi normality plot with test. Oke, terus continue. Oke, kalau ini sudah di set semuanya, ya sudah. Ini diklik bot ya, artinya nanti print out-nya itu ada yang berupa statistik, ada yang berupa gambar dengan plot. Maka kita butuh dua-duanya. Terus di oke. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini berarti di bawahnya explore. Nah, ini data ini kan tidak semuanya dipakai sama panjenengan dalam konteks ini ya. Kalau misalnya jangan mau mencari median, variansi, standar deviasi yang kemarin ring dan lain sebagainya sudah dibahas, semuanya sudah ada di sini ya. Kemarin kita manual, tapi di konteks kali ini kita hanya perlu ini. Makanya nanti tinggal ngopi yang ini ya, ngopi yang ini. Kalau mau ditambah biar banyak ini ya enggak masalah. Oke, di tes normalitinya ini jangan cari berapa taraf signifikansinya. Ini kita pakai dua tes. Yang pertama pakai uji Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua pakai Shapiro-Wilk. Nah, mana yang diperlukan dari tabel tes normalitas ini? Nah, yang diperlukan adalah ini, taraf signifikansi. Ini 200 dan ini untuk Shapiro-Wilk 0,767. Ini titik artinya di depannya ada 0 ya, 0,20 karena nanti akan dibandingkan dengan taraf signifikansi ini. Taraf signifikansinya kan 9, derajat kepercayaannya 95%, artinya alfanya itu 0,05. Oke, disimpan lagi. Nah, sampai kelelahan. Nah, tadi kan baru prestasi ya. Sekarang ingin melihat religiositasnya, apakah berdistribusi normal atau tidak ya. Kita sama prosesnya, explore. Nah, ini tinggal dipindah. Yang ini, yang prestasi dikesampingkan dulu. Sama lagi prosesnya ya. Dibuka nggak apa-apa Mbak, saya juga kegelapan. Dibuka nggak apa-apa. Oke, klik. Oke, nah sama ini untuk normalitas apa? Normalitas religiositas. Oke, normalitas religiositas. Ini taraf signifikansinya 0,166 kalau yang pakai Kolmogorov ya. Kalau yang pakai Shapiro-Wilk ini 0,437. Nah, ini kan data belum ngomong apa-apa, kan hanya ini loh angkanya kan begitu. Nah, peneliti itu harus mengartikan angka tersebut. Nah, mengartikan angka tersebut berarti harus menggunakan kriteria. Kriterianya ini, jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa, nilai signifikansinya berarti yang mana Mbak Khairin? Berarti ini kan? Ya, ini signifikansinya ini untuk yang religiositas. Kalau untuk yang prestasi tadi adalah 0,200 sama 0,767. Sekarang kita analisis bersama. Kaidahnya baik yang Kolmogorov maupun yang Shapiro, ini nilai signifikansinya kalau lebih besar dari nilai alfanya, maka baru data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Nah, kita lihat. Kalau yang prestasi PAI ini dengan kelihatan enggak? Ya, oke. Ini 0,200. Kalau dibandingkan dengan alfanya 0,05, besaran yang mana? 0,05, besaran 0,05. Kelas
0,200 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Mbak? Iya, 0,200 apakah lebih kecil apa lebih besar dari 0,05? Lihat angka setelah komanya coba. Angka setelah koma 0,200 lebih besar mana dengan 0,05? 0,200 ya. Iya. Nah, padahal tadi kaidahnya jika nilai taraf signifikansinya lebih besar dari alpanya itu adalah 0,05 tadi. Karena derajat kepercayaannya 95%, berarti alpanya adalah 5%. 5% itu kan 0,05. Kalau 0,200 berarti 20% begitu. Nah, 0,200 dengan 0,05 besaran mana? 0,200. Berarti sesuai dengan kaidah tadi distribusinya normal apa tidak normal? Kaidah uji normalitas ya untuk uji Kolmogorov, Smirnov dan Shapiro-Wilk, jika taraf signifikansinya nilai taraf signifikansinya lebih besar daripada alfa, maka akan disebut datanya berdistribusi normal. Jadi nilai taraf signifikansi lebih besar dari apa? Dari alfa. Ya, alfanya ini tergantung peneliti loh ya penetapannya. Maka ini akan disebut sebagai data itu berdistribusi normal. Nah, yang dipakai di SPSS tadi adalah 0,05. Diperoleh tadi untuk yang prestasi PAI yang pakai Kolmogorov ini adalah 0,200. 0,200 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti ini masih normal. Jadi walaupun nambah menceng tadi ya yang tahu ya ini. Walaupun nambah menceng itu masih dikatakan sebagai normal karena memenuhi semua aspeknya, kanan tengah kirinya itu masih memenuhi. Nah, yang kedua ini kalau pakai yang Kolmogorov ya, Kolmogorov Smirnov. Kalau yang pakai Shapiro-Wilk, kita lihat angkanya untuk prestasi taraf signifikansinya ini 0,707. 0,707 dibandingkan dengan 0,5 lebih besar lebih kecil? Lebih besar. Ya, yang dilihat yang angka-angka pertama ini ya. Masih lebih besar. Berarti kesimpulannya data terdistribusi normal. Nah, ini artinya kalau jenengan punya data, kemudian data itu diuji normalitas, kok ternyata dari dua uji ini mengatakan normal, ini kita bisa melanjutkan oleh data berikutnya. Gitu. Oke, ini baru yang prestasi PAI. Sekarang ke religiusitas. Coba Mbak dibaca. Nah, saya hanya ini yang Kolmogorov Smirnov 0,166. Terus yang satu 0,437. 0,437. Iya, 0,437. Oke, ini dibandingkan. Ya, ini namanya latihan ya. Latihan membaca ini namanya. Baru latihan membaca. Ini masih lebih besar. Ini berarti ini normal semua. Kalau sudah kayak gini
ini penelitian karena bisa melakukan analisis apa? Analisis korelasi, menghubungkan apakah betul ada korelasi antara prestasi PAI dengan religiusitas. Artinya semakin tinggi prestasi PAI-nya, apakah dia akan semakin religius atau tidak? Atau sebaliknya, orang pinter malah bisa membolak-balikan hukum, begitu ya. Tinggal 6 menit, Mbak. Oke, nah berarti saya tidak sampai ke uji student ya. Nanti saya berarti punya hutang untuk memvideokan ya. Cuma kalau saya transfer video lewat WA lama banget loh, Mbak. Oke, nah ini kalau sudah disimpan ya, ini kan jenengan nanti biasanya akan ditugasi untuk olah data, kemudian diberi catatan. Nah, maka jangan buka ini dulu Word, misalnya ini Yaman dan Sabar. Oke, misalnya ini ya, ini enggak jadi. Oke. Nah, yang jenengan tinggal pilih yang jenengan butuhkan. Oh, yang pertama saya butuh mencari informasi apakah secara histogram ya, secara bagan itu tampilannya seperti lonceng apa tidak. Karena kalau gambar sendiri nanti akan sulit ya. Oke, berarti ini diklik aja, Mbak. Diklik, di copy, terus ditransfer ke sini. Nanti diberi catatan sama panjenengan ya. Di sini ada penjelasannya ya. Nah, ini maknanya apa, walaupun makna ini adalah secara subjektif ya. Begitu. Ini informasinya juga sudah lengkap, ada min, standar deviasi dan jumlah. Ini untuk yang jangan lupa, karena ini prestasi PAI berarti jangan akan menyimpulkan berdasarkan histogram itu distribusinya normal apa tidak, membentuk lonceng apa tidak. Nah, yang berikutnya berarti tinggal religiusitasnya juga sama, begitu. Juga silahkan ada catatannya. Jadi setiap gambar itu diterjemahkan oleh peneliti ya, diterjemahkan oleh peneliti. Nah, sekarang kepada data yang dieksplor tadi, hasil analisis uji normalitas. Nah, jenengan boleh ngambil semuanya, setidaknya adalah ini 2 tabel ini ya, tabel deskriptifnya, walaupun ini ya, sorry. Nah, ini tuh. Ini kan nggak aktif ya. Oke. Nah, ini informasi detail ya, tapi dalam konteks ini jangan tidak butuh ini sebenarnya. Tapi kalau di penelitian nanti tetap butuh. Dalam konteks ini kan jenengan hanya ingin mengetahui ini datanya normal apa tidak. Nah, begitu. Nah, di sini jangan memberi tanda yang ini bahwa untuk uji normalitas pada prestasi PAI ini dikasih tanda ya. Artinya biar orang membaca fokusnya di sini, perolehan datanya ambil dari sini. Dikasih warna lah ya. Terus di sini dijelaskan berdasarkan perolehan taraf signifikansi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,200 dibandingkan dengan alfa sekian-sekian yang kayak tadi. Oke ya. Nah, ini nanti ya di shift S. Nanti untuk variabel satunya yang religiusitas ya tinggal diklik sama. Begitu, saya kira cukup ya untuk hari ini. Ini tinggal disimpan sesuai dengan nama panjenengan lah. Ya, saya nggak nyimpan ya. Begitu.
Baik, berarti untuk hari ini baru tentang distribusi normal. Berarti saya masih punya hutang tentang uji student. Ya, mudah-mudahan besok bisa membuat videonya gitu. Oke, saya simpan dulu.